Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Waalaikumsalam. kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang mana beliau merupakan kepala sekolah dari salah satu SD negeri yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Wawancara kali ini terkait dengan manajemen berbasis sekolah khususnya di tingkat sekolah dasar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam deh, mana? Perkenalkan, nama saya Gina Melani Alawi. Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa saya berbicara? Mas Samsuk Hidayat. Baik Bapak, maksud dan kedatangan saya kemari, saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan manajemen berbasis sekolah yang ada di tingkat sekolah dasar. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Siap, salam aku bantu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu tentang sekolah yang Bapak pimpin. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah sampai otonomi sekolah melalui dukungan kepala sekolah? Kebijakan yang diberlakukan di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan prosedur, tidak ada kendala, dan kami juga dari pihak sekolah yang ada di lapangan sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan ya, melalui mekanisme atau poin-poin yang rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Lalu bagaimana partisipasi masyarakat terhadap sekolah mengenai berbagai persoalan dan penyelenggaraan pendidikan? Partisipasi warga masyarakat dari lingkungan sekolah SMP Pak Gede yang berada di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngapra begitu antusias ya, tanggap terhadap dunia pendidikan, sehingga ketika ada suatu program yang diadakan di pihak sekolah, orang tua begitu antusias dan sangat memberikan dukungan, memberikan motivasi dan partisipasi baik berupa moral maupun material, juga istilahnya tenaga, sehingga Bapak di pihak sekolah bisa membangun beberapa sarana dan prasarana untuk kepentingan sekolah atas partisipasi komite sekolah dengan lingkungan warga sekolah. Apa yang melatar belakangi penetapan visi dan misi di SD yang Bapak pimpin? Visi dan misi yang Bapak pimpin ini bermartabat ya, di sana mengandung visi dan misi bersih ya, bermartabat ya, bersih, manusiawi, berakhlak berkalimah, dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah, baik guru maupun anak selalu mengutamakan akhlakul karimah, akhlak kuliah, penanaman karakter yang baik terhadap anak-anak, sehingga sudah diadakan pembiasaan. Itu diadakan setiap hari Jumat, ada sholat duha berjamaah yang diselenggarakan di halaman SD Lebak Gede sebelum masuk jam sekolah. Itu sudah merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Lalu bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pendidikan di SD yang Bapak pimpin? Persepsi masyarakat itu sangat bagus ya, sangat antusias, tidak ada masalah. Beliau selalu mendukung setiap ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, program-program yang ada di sekolah. Beliau selalu antusias, sekalipun di dalam golongan ekonominya boleh dikatakan mayoritas golongan ekonomi menengah ke bawah, mayoritas sebagai profesi dagang dan buruh harian. Lalu bagaimana cara Bapak selaku kepala sekolah dalam memberikan kelimpahan dan distribusi kewenangan terhadap rekan kerja? Distribusi
itu sesuai dengan tupoksi Bapak menggunakan atau memberdayakan guru-guru yang senior dari mulai bendahara termasuk operator sekolah, itu Bapak berdayakan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing ya, atas surat dilengkapi dengan surat tugas maupun surat perintah dari kepala sekolah yang di dalamnya selalu diawasi sebagai manajer sekolah yaitu kepala sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam menyusun mekanisme pembuatan keputusan? Mekanisme pembuatan keputusan Bapak itu selalu mengedepankan demokrasi, bermusyawarah, bahkan Bapak tidak terlepas selalu melibatkan komite sekolah, yang mana di antara sekolah-sekolah yang lain di sekolah SD Lembah Gede ini komite sekolahnya begitu aktif dan giat untuk memajukan pembangunan maupun memajukan bidang prestasi akademik maupun non akademik. Jadi sehingga untuk memunculkan suatu permasalahan Bapak selalu musyawarah dengan guru-guru, juga bila mana perlu Bapak menghadirkan anggota komite sekolah. Bagaimana cara Bapak dalam menjalankan proses penetapan kebijakan? Proses menjalankan kebijakan Bapak mendengar suara terbanyak yang sifatnya menguntungkan untuk semua pihak. Bapak tidak bersifat otoriter, selalu menempatkan musyawarah atas asas kekeluargaan. Lalu bagaimana cara Bapak melakukan pengawasan terhadap kinerja para guru di sekolah yang Bapak pimpin? Pengawasan yang pertama dalam kegiatan belajar mengajar, setiap 1 minggu sekali itu Bapak selalu adakan supervisi kelas, monitor di tiap-tiap kelas, bagaimana cara Bapak atau Ibu guru menyampaikan materinya, apakah relevansi dengan tema yang diajarkan atau tidak gitu ya. Jadi Bapak selalu mengadakan supervisi ke tiap-tiap kelas secara bergantian. Contoh, Bapak hari Senin kelas 1, besoknya kelas 2, walaupun hanya waktu 1 atau 1,5 jam, itu Bapak selalu meluangkan waktu untuk memonitor kegiatan-kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, selaku kepala sekolah, bagaimana cara Bapak memberikan motivasi dan membangun suasana kerja yang kondusif terhadap para guru? Bapak selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru di Bapak, karena dari jumlah rombongan belajar 7 rombongan belajar, sedangkan guru PNSC itu hanya 3 orang, sudah termasuk guru olahraga. Jadi Bapak kekurangan guru, terpaksa Bapak merekrut guru-guru honor, sekalipun beliau belum linier karena ijazahnya bukan jurusan PGSD, kebanyakan mereka memiliki sarjana S1, tapi S1-nya ada bahasa Inggris, ada PPKN. Nah, Bapak selalu memberi motivasi kepada anak-anak Bapak, diusahakan supaya beliau itu mengikuti S1 yang linear, sehingga beliau masih banyak sekarang yang beralih mengambil S1-nya jurusan PGSD dengan sistem, ya mungkin sistem perkuliahannya akan dipercepat karena ada beberapa mata pelajaran yang dikurangi. Jadi anak-anak selalu Bapak berikan motivasi, sekalipun umpamanya gaji honornya pas-pasan, jauh daripada mencukupi, tapi Bapak memberikan support karena salah satu kriteria untuk masuk menjadi pegawai pemerintah baik P3K maupun ASN itu dengan sistem masa kerja. Jadi beliau selalu dihimbau harus taat patuh kepada pimpinan, taat patuh loyalitas terhadap pimpinan dan menjaga rahasia pimpinan. Itu Bapak setiap rapat selalu dikemukakan kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru, dan bagi ada diantaranya 1 guru yang belum S1, beliau baru sampai D2, Bapak selalu memberi motivasi agar diselesaikan kuliahnya sampai S1 dengan yang linear, agar mereka tidak istilahnya ngambang mengajar sesuai dengan
sesuai dengan jurusannya, yaitu PGSD. Alhamdulillah wawancara hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak Samsul tadi bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua terkait dengan konsep manajemen berbasis sekolah dan pengimplementasiannya, terutama dalam tingkat sekolah dasar. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kami bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.